شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد خير البريات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل. دستوركم يا أهل الدرك، دستوركم يا أهل النوبة، دستوركم يا أهل الهل والعقد. أما بعد, yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhusu bidzikir para ulama, para kiai pengurus Nahdlatul Ulama ranting Desa Buduran, dan juga yang kami hormati pengurus Takmir Masjid Al-Hikmah dan sedaya para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa dan sedaya yang hadir di malam hari ini, yang kami hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang hadir di malam hari ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua hajat-hajatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kaula panjenengan saged berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini menjadi satu kewajiban bagi kaula panjenengan untuk di setiap datang bulan Rabiul Awal, lebih utama kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab adanya Nabi Muhammad, kaula panjenengan dikatakan golongan umat yang beruntung. Nabi pernah berkata, Bapak Ibu, dalam hadisnya, tuba liman ra'ani wa amana bi, sungguh beruntung orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Siapa mereka orang yang pernah melihat Nabi dan beriman kepada Nabi? Mereka adalah para sahabat. Lantas bagaimana dengan kaula panjenengan yang kita semuanya di malam hari ini beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita belum pernah melihat Nabi. Kita hanya bisa membayangkan Nabi Muhammad. Di saat kita dengarkan ceramah dari para kiai, para habaib, para asatid terkait dengan keistimewaan akhlak dan sempurnanya jasad Nabi kita Muhammad, kaula panjenengan hanya mampu untuk membayangkan saja. Bahkan untuk sekedar bermimpi ketemu sama Nabi, kita sangat susah sekali para hadirin. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan, setelah Nabi katakan beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku, Nabi Muhammad mengatakan tuba summa tuba
Bahkan dalam riwayat hadis diulangi 7 kali oleh Nabi Muhammad. Beruntung, sungguh beruntung. Terus diulang 7 kali sama Nabi Muhammad. Siapa yang beruntung sampai diulang 7 kali itu? Liman lam yarani wa amanabi, mereka yang tidak pernah melihatku tapi mereka bisa beriman kepadaku. Sehingga itulah kita para hadirin, kita yang hidup 14 abad setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi Nabi katakan kitalah orang-orang yang beruntung. Kita orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ahbabi, kekasih-kekasihku, yang mereka para sahabat ketika mendengar aku rindu kepada kekasih-kekasihku, kata Nabi, mereka sahabat berkata, alasna ahbabak ya Rasulullah, bukankah kekasihmu itu adalah kami ini para sahabatmu yang membantu dakwahmu, yang selalu mendampingimu, yang walaupun kami disiksa oleh orang-orang kafir kami tidak pernah meninggalkanmu? Bukankah kami ini kekasihmu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, kalian ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku, kekasih-kekasihku, mereka umat-umatku yang tinggal dan hidup jauh dari masaku, tapi mereka cintanya kepadaku luar biasa. Nah, sehingga para hadirin, Nabi Muhammad telah menyebut kaulo panjenengan dengan sebutan kekasih, sehingga kita malu kalau tidak menjadikan Nabi Muhammad kekasih kita. Dan tidak akan pernah kita bisa selamat di dunia hingga nanti di akhirat kalau Nabi Muhammad belum bisa kita jadikan sebagai kekasih hati kita para hadirin. Karena hanya Nabi Muhammad yang kita andalkan, nantinya syafaatnya yang bisa menyelamatkan kita daripada siksa kubur dan siksa neraka. Hanya dengan mencintai Nabi Muhammad, sebagaimana Bilal ibn Rabah, seorang muadzinnya Nabi Muhammad. Bilal ibn Rabah itu, Bapak Ibu, orang yang berkulit hitam yang datang dari negeri Habasyah. Habasyah itu Afrika, Bapak Ibu. Habasyah itu kalau sekarang itu daerah Mesir, Ethiopia, itu namanya Habasyah. Bilal bin Rabah datang dari Habasyah, kemudian ketika di Mekah melihat ada seorang laki-laki yang tampan wajahnya berakhlak mulia, membawa ajaran agama Islam, sehingga Bilal bin Rabah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beriman kepada Nabi, Nabi jadikan Bilal bin Rabah itu sebagai muadzin, orang yang bertugas mengumandangkan azan. Sehingga sampai detik ini jika ada muadzin di masjid selalu disebutnya dengan sebutan Bilal. Bilal adalah tabarukan daripada nama Bilal bin Rabah atau Bilal bin Abi Rabah, seorang sahabat yang cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Bilal bin Rabah ini, Bapak Ibu, tiap saat ketika datang waktu sholat, beliaulah yang mengumandangkan azan. Di saat datang waktu sholat, Nabi katakan kepada Bilal, ya Bilal arihni, wahai Bilal hibur aku. Kata Nabi, wahai Bilal hibur aku. Karena hiburan Nabi itu, Bapak Ibu, sholat. Beten kali kaulo panjenengan, lek kaulo panjenengan sumpek sing dipikiri pantai, kenapa ta? Lek sumpek sing dipikiri jalan-jalan, sumpek ora iso nyaur utang, sing ibu ngomong, Pak wis Pak ayo timbangane sumpek melaku-melaku ning pantai, kenapa ta? Ya, sing dadi masalah niku bar melaku-melaku ning pantai, mulih ning omah kira-kira utangi lunas napa tambah mumet kira-kira? Tambah mumet. Nggih, tambah mumet. Karena memang bukan obatnya itu para hadirin. Kalau kita kepingin sumpek kita diobati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling ampuh hanya satu. Napa niku mendekatkan diri kepada Allah. Jalankan sholat
Tapi sayang kalau panjenengan iki lek salat nggih panggah mboten saged khusuk. Nggih mboten? Salat malih tambah kenceng mikiri nyaur utangi. Sehingga salatnya ndak khusuk. Nah, oleh karena itu para hadirin, nikmatnya menjadi umatnya Nabi, ada ibadah yang jika kaulah panjenengan lakukan dengan istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengobati semua kesumpekan kaulah panjenengan. Yang ibadah ini tidak disyaratkan harus khusyuk. Kalau salat tidak akan bisa sampai kepada Allah salat kaulah panjenengan kecuali khusyuk para hadirin. Oleh karena itu kan kaulah panjenengan iki umatnya Nabi yang hidup di akhir zaman, yang khusyuknya susah. Ngene wadah. Kita nih kalau sholat khusyuk susah para hadirin. Nggih. Sering lagi sholat kadang awake dhewe niki mikiri sesuatu sing ora tahu awake dhewe pikiri di luar sholat. Ndak pernah mikir makan rujak di luar sholat. Waktu sholat mikir makan rujak. Tidak pernah kepikiran nyaur utang ketika di luar sholat, ketika lagi sholat kepikiran utangi. Ini kita. Oleh karenanya Nabi Muhammad memberikan kepada kita solusi. Kalau kepingin sholatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, caranya hanya dengan sholat berjamaah. Kalau kita sholat isya seperti tadi nih Bapak Ibu, sholatnya sendirian, kok tidak khusyuk dari awal sampai akhir, tidak sampai sholat kita kepada Allah. Kecuali jika kita berjamaah. Kalau kita berjamaah, walaupun sholat yang kita lakukan tidak khusyuk, tapi karena kita lakukan bersama-sama, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung mereka orang-orang yang gemar sholat berjamaah di masjid. Beruntung mereka orang-orang yang gemar sholat berjamaah dengan keluarganya di rumah, sehingga sholat-sholat mereka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba dibenahi, soundnya dibenahi. Bismillah. Ini kira dinyetrum nih. Nah, saya udah beli dengan surban. Bismillah, bismillah. Nabi Muhammad. Nah, kemudian para hadirin yang kedua, daripada amaliyah yang menjadikan kesumpekan kaulah panjenengan saged diangkat oleh Allah adalah sholawat. Memperbanyak sholawat kepada Nabi itu akan menjadikan sebab semua masalah kaulah panjenengan akan Allah berikan solusi. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad tidak perlu khusyuk diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholat, kalau tidak khusyuk maka tidak diterima. Kepingin diterima, solusinya adalah dengan sholat berjamaah. Kalau sholawat kepada Nabi Muhammad khusyuk tidak usyuk tetap sampai kepada Allah, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Nabi katakan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, "Idzan yukfa hammuka wa yukfar laka dzambuka." Kalau begitu wahai Ubay, dengan banyaknya salawat yang kamu baca kepadaku, Allah akan cukupi kesumpekanmu. Allah akan menghentikan daripada setiap masalah-masalah yang menimpamu wahai Ubay. Bilal ibn Rabah para hadirin, saking seringnya menghibur Nabi kita Muhammad dan dekatnya beliau dengan Nabi Muhammad, sampai-sampai ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal bin Rabah itu tidak mampu untuk mengumandangkan azan kembali. Jadi suaranya Bilal itu tiba-tiba menghilang berbarengan dengan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Begitu Nabi wafat Bapak Ibu, Bilal bin Rabah ini lewat depan makamnya Nabi nangis. Nanti lihat tempat di mana Nabi selalu perintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan, Bilal bin Rabah nangis. Sehingga hari-harinya Bilal ini di Madinah setelah wafatnya Nabi selalu diisi dengan tangisan para hadirin. Sampai akhirnya
istri beliau mengajak Bilal bin Rabah untuk hijrah, pindah ke Syam, ke satu negeri yang jauh dari Madinah Al-Munawwarah. Supaya apa? Supaya Bilal bin Rabah ini hari-harinya tidak terus menangisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian pindahlah Bilal dari Madinah Al-Munawwarah ke negeri Syam, para hadirin. Tinggal beberapa waktu di negeri Syam. Satu malam Bilal bin Rabah bermimpi ketemu Rasulullah, yang Rasulullah berkata di dalam mimpinya, "Ma hadal jafa ya Bilal." Alangkah kerasnya kamu wahai Bilal sehingga kau tinggalkan aku. Apakah kau tidak ingin hidup dekat denganku wahai Bilal? Bangun dari tidur, Bilal nangis, para hadirin, dan berkata kepada istrinya, "Ayo wahai istriku, kita kembali ke Madinah." Kita dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah tidak menghendaki kita jauh darinya. Begitu sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu, tempat pertama yang dikunjungi oleh Bilal ibn Rabah adalah makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah berziarah kepada Nabi. Kemudian Bilal berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku datang menyambut daripada panggilanmu ya Rasul." Kemudian tidak lama, para hadirin, datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sungguh kami rindu dengan suara kumandang azanmu wahai Bilal. Aku minta tolong wahai Bilal, nanti kalau sudah datang waktu sholat kumandangkan azan sebagaimana dahulu kau kumandangkan azan di waktu Rasulullah masih hidup wahai Bilal." Kemudian Bilal berkata, "Ya Khalifah Rasulullah, wahai khalifahnya Rasul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semenjak Rasulullah wafat aku tidak kuat lagi mengumandangkan azan." Kemudian berkata sahabat yang lain meminta permintaan yang sama. Bilal pun juga menjawab dengan jawaban yang sama. "Semenjak wafatnya Nabi aku tidak pernah kumandangkan azan lagi, karena aku tidak kuat menahan kerinduanku kepada Nabi Muhammad SAW." Dan tidak lama datang kedua cucu Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu, Bapak Ibu, dua cucu Nabi yang dua-duanya mirip sekali dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan itu mirip sama Nabi dari bagian pinggang sampai ke atas, termasuk wajahnya. Wajahnya cucu Nabi yang namanya Sayyidina Hasan itu mirip sama Nabi Muhammad dari bagian wajah sampai ke pinggangnya. Sayyidina Husain mirip sama Nabi dari bagian pinggang sampai ujung kakinya. Sehingga kalau sudah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berdiri bersamaan, maka mereka para sahabat seakan-akan sedang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mendekat kepada Bilal, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memohon kepada Bilal, "Wahai Bilal, tolong kumandangkan azan sebagaimana dahulu kakekku mendengarkan suara azanmu wahai Bilal." Kemudian Bilal sambil menangis mengatakan, "Karena kalian berdua, wahai cucu Nabi Muhammad, wahai kekasih-kekasih Nabi Muhammad, wahai pemimpin pemuda-pemuda ahli surga, karena kalian berdua yang minta aku tidak bisa menolak. Maka nanti aku akan kumandangkan azan." Datang waktu sholat, para hadirin, Bilal ibn Rabah naik ke tempat di mana dahulu beliau memandangkan azan di saat Rasulullah masih hidup. Beliau kumandangkan azan dengan suaranya yang khas, suaranya yang indah, suaranya yang tinggi. Begitu sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Sayyidina Bilal bin Rabah bergemetar, para hadirin, nangis, teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat itu semua penghuni kota atau warga kota Madinah Al-Munawwarah mereka berlarian keluar dari rumahnya. Mereka mendengarkan suara Bilal bin Rabah, mereka menyangka bahwasanya Rasulullah hidup kembali.
sehingga ada yang teriak mencari suara itu sambil mereka mengatakan, Bu Isa Rasulullah, Bu Isa Rasulullah, Rasulullah diutus lagi, Rasulullah diutus lagi, Rasulullah hidup lagi. Padahal Rasulullah tidak hidup lagi para hadirin. Itu hanya suara Bilal bin Rabah mengumandangkan azan yang tidak pernah muncul suara itu bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua orang menyaksikan Bilal bin Rabah menangis di saat rindu mengumandangkan azannya, teringat akan Rasulullah. Semua warga Madinah, mau yang laki yang perempuan, yang tua yang muda, yang anak-anak, semuanya kumpul menangis bersama teringat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam sejarah disebutkan para hadirin, kota Madinah tidak pernah dibanjiri dengan tangisan kecuali dalam dua keadaan, yaitu yang pertama ketika meninggalnya Rasulullah SAW, dan yang kedua ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azannya kembali. Bagaimana cintanya Bilal bin Rabah yang begitu luar biasa. Lantas para hadirin jadi pertanyaan, apa yang Bilal bin Rabah dapatkan dengan cintanya kepada Nabi yang begitu luar biasa itu? Di saat Bilal bin Rabah mendapati ajalnya para hadirin, sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadisnya, inna fil mauti la sakarat, inna fil mauti la sakarat, kata Nabi Muhammad, sungguh kematian itu sakit. Dicabut nyawa sama malaikat Israel niku Bapak Ibu sakit. Para ulama mengatakan sakitnya dicabut nyawa kaula panjenengan oleh Israel itu lebih sakit daripada tubuh kita dicincang menggunakan pedang yang paling tajam di muka bumi ini sebanyak 70 kali lebih. Sehingga semua kematian itu menyakitkan para hadirin, dan semuanya kalau panjenengan akan mati. Bahkan hingga detik ini tidak ada satupun di antara kaula panjenengan yang bisa menjamin besok kita masih hidup atau kita sudah mati. Jadi ada yang bisa jamin besok kira-kira kita masih hidup atau jangan-jangan malam hari ini malam terakhir kita? Tidak ada yang tahu para hadirin. Sakitnya sakaratul maut itu sakit yang luar biasa, yang kalau panjenengan sudah diringankan oleh Allah sebab kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad, tapi tetap sakit para hadirin. Sehingga Nabi ketika dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah umatku nanti di saat sakaratul maut mereka akan merasakan sakit yang parah wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, iya wahai Muhammad, umatmu akan merasakan sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Maka kemudian saat itu Nabi Muhammad SAW mohon para hadirin, padahal ini Nabi sedang dalam keadaan mau dicabut rohnya oleh Allah. Yang diingat bukan istrinya, yang diingat bukan anaknya, yang diingat bukan cucunya, yang diingat kaulah panjenengan Bapak Ibu. Nabi Muhammad mengangkat tangannya seraya meminta kepada Allah, ya Allah, jika engkau izinkan, jadikan sebagian besar rasa sakit sakaratul maut umatku aku tanggung di hari ini ya Rabb. Begitu cintanya Nabi kepada kaulah panjenengan. Ini Bilal para hadirin. Ketika meninggal ada seorang sahabat bermimpi ketemu dengan Bilal bin Rabah. Sahabat itu bertanya, ya Bilal, bagaimanakah rasa sakitnya sakaratul maut wahai Bilal? Kata Bilal dalam mimpinya seorang sahabat ini, ketika Allah cabut nyawaku, aku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Bagaimana bisa wahai Bilal, sedangkan Nabi Muhammad mengatakan inna fil mauti la sakarat, sungguh dalam kematian itu ada rasa sakit yang pedih. Bagaimana bisa kau tidak merasakan sakitnya sakaratul maut wahai Bilal? Apa jawaban Bilal? Karena di saat Allah mencabut rohku, di saat itu Nabi Muhammad SAW menjemputku. Nabi Muhammad datang untuk menjemput rohku, sehingga aku melihat wajah indah nan tampannya daripada wajah suci Nabi Muhammad. Aku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Nah, sehingga para hadirin, itulah yang kaulah panjenengan harapkan. Kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang ketika wafatnya tidak merasakan sakitnya sakaratul maut.
Kita berharap semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang dengan berkah maulid di malam hari ini, ketika Allah cabut nyawa kita, Nabi Muhammad mau menjemput roh kita, sehingga kita tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Semua itu tidak akan bisa kalau panjenengan dapatkan Bapak Ibu kecuali dengan modal cinta kepada Sayyidina Muhammad. Maka mari kita buktikan cinta kita kepada Sayyidina Muhammad. Dengan apa kita mencintai Sayyidina Muhammad? Yang pertama, yang semangat untuk duduk di majelis maulid, bukan hanya di bulan maulid saja. Jadikan majelis maulid adalah tempat hiburan buat kita para hadirin. Jadikan majelis maulid adalah tempat yang menjadi hobi kita untuk duduk di dalamnya. Tempat yang semacam ini, tempat yang siapapun duduk di dalamnya tidak akan pulang dengan tangan kosong para hadirin. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang maulidnya tadi dibaca, beliau mengatakan, masih kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada majlis yang lebih ampuh untuk memberikan solusi daripada setiap masalah kalau panjenengan melebihi ampuhnya duduk di majlis maulid. Saya yakin semua yang hadir pasti pernah punya masalah, gitu kan? Atau bahkan mungkin ada di antara panjenengan yang malam hari ini hadir di majlis ini punya masalah. Tempat yang paling cepat agar kita mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala adalah duduk di majelis maulid semacam ini para hadirin. Bukan hanya sekedar solusi dari masalah kaulah panjenengan yang Allah akan berikan kepada kita para hadirin, tapi yang Allah juga berikan kepada kita orang yang gemar duduk di majelis maulid, mereka akan dibukakan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda yang hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada seorang pemuda yang hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Pemuda ini para hadirin tiap hari kerjaannya maksiat. Tiap hari dia kerjaannya melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai masyarakat sekitar itu benci dengan pemuda ini. Kalau istilah orang Nganjuk itu preman. Pemuda ini seperti preman yang kerjaannya selalu minum minuman keras, bermaksiat, kemudian kadang membahayakan orang, sampai masyarakat banyak yang tidak suka dengan pemuda ini. Dia tinggal di kota Basrah. Kota Basrah itu ada di Irak para hadirin. Jenengan semrap Irak mawon. Dereng tahu ning Irak ya? Irak niku Nganjuk ngilen Kedhi. Di Irak itu ada satu kota namanya Basrah. Disitulah pemuda itu tinggal. Preman ini tinggal di kota Basrah. Uniknya para hadirin, tiap hari dia maksiat. Tiap hari dia melakukan hal-hal yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, preman ini mencuci semua pakaiannya para hadirin. Dibersihkan semua pakaiannya. Tiap hari di bulan Maulid menggunakan pakaian muslim yang rapi, yang bagus, dia pakai minyak wangi, dia hadir di majelis-majelis Maulid. Bukan hanya sekedar hadir para hadirin, bahkan preman ini mengadakan majelis Maulid di setiap bulan Rabiul Awal tiba di rumahnya. Coba, preman ini ngadakan maulidan di rumahnya. Kita yang bukan preman tidak pernah ngadakan maulidan. Lek Masjid Al-Hikmah boten ngadakan acara maulidan, nggih mboten enten maulidan di tempat kita. Nunggu masjid, nunggu musola. Kalau ngadakan maulidan baru kita hadir. Tapi kita tidak pernah ngadakan maulidan di rumah kita sendiri. Padahal kita tidak pernah mabuk, kita tidak pernah berjudi, kita tidak pernah berzina. Kita bukan orang yang disebut preman para hadirin. Makanya saya kalau dengar kisah ini malu ya. Ada preman di zaman Harun ar-Rasyid, tiap datang bulan Maulid selalu mengadakan acara Maulid di rumahnya. Karena ini preman Bapak Ibu, namanya preman ini kan buatan sakit ngaos Maulid, kenapa? Akhirnya apa? Beliau preman ini mengundang ustadz-ustadz, munsyid-munsyid, vokal-vokal yang bisa baca Maulid Nabi Muhammad SAW. Di situ nanti para hadirin dihidangkan makanan yang banyak. Semua jamaahnya dikasih makan para hadirin. Setiap datang bulan Maulid selalu diadakan Maulid Nabi di rumah si preman ini. Apa yang didapatkan oleh preman ini? Nah, coba lihat
bagaimana bukti nyata yang dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang maulid yang tadi kita baca para hadirin. Ketika datang waktunya di mana preman ini kembali ke Hadratullah, preman ini meninggal para hadirin. Ketika meninggal, semua warga Basrah, semua orang yang tinggal di Basrah mendengarkan suara dengan kalimat-kalimat yang sama yang mengatakan, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, hadirlah kalian semuanya untuk menguburkan jenazah preman tadi, karena preman itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semuanya orang Basrah. Basrah itu sanes kecamatan, Pak. Basrah itu kota. Ibarat kalau di sini satu kota Nganjuk semuanya dengar suara yang memerintahkan untuk mereka datang di pemakaman si preman tadi. Akhirnya warga kota Basrah ini pun penasaran. Ini kan preman. Kenapa kita semuanya mendengarkan suara yang sama yang memerintahkan kita untuk hadir di pemakaman si preman ini? Ada satu warga Basrah yang bermimpi di malam harinya setelah pemakaman si preman itu, ketemu sama si preman dalam keadaan menggunakan pakaian yang indah, mahkota di atas kepalanya, dimuliakan oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Warga pun tanya, ya fulan, kamu ini kan orang yang dibenci di desamu, kamu ini bukan orang yang terkenal dengan kesolehanmu. Lantas bagaimana bisa orang-orang satu kota Basrah mereka semuanya berbondong-bondong datang untuk menguburkanmu? Amalan apa yang kau lakukan? Apa kata si preman ini? Aku tidak punya amalan apa-apa, hanya saja kalau sudah datang bulan Maulid aku memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah datang bulan Maulid aku selalu semangat untuk mengadakan acara Maulid Nabi di rumahku. Lantas bagaimana dengan kita para hadirin yang tidak pernah melakukan sebuah kemaksiatan yang parah, tidak pernah berjudi, tidak pernah minum minuman keras, tapi untuk sekedar hadir saja, kita tidak butuh modal, kita hanya butuh tenaga untuk kita berangkat ke majelis maulid. Terkadang kita masih mikir berkali-kali, mana cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu para hadirin, jangan pernah tinggalkan majelis maulid. Terutama kalau panjenengan yang mulai dari kecil, bahkan kita punya luhur-luhur semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Ini amaliyah yang baik para hadirin. Jangan sampai kita mendapati diri kita ngikuti daripada ajaran orang-orang yang mereka minoritas di Indonesia, yang akidah mereka tidak dibenarkan, yang mengatakan maulid Nabi itu sesat, maulid Nabi itu tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang berbicara semacam itu orang yang aneh para hadirin. Coba lain kali Bapak Ibu kalau datang ke majelis maulid, coba bawa buku maulid. Kalau bisa bawa yang ada terjemahannya. Kalau panjenengan tidak mau keluar uang untuk beli buku maulid, maka coba panjenengan download di HP panjenengan terjemahan maulid Simtuduron yang tadi dibaca. Apa isinya maulid itu? Semuanya sejarah Nabi Muhammad. Kok ada orang mempelajari sejarah pemimpinnya, sejarah kekasihnya dikatakan sesat? Itu kan aneh para hadirin. Gimana? Di majelis maulid kita baca sejarah Nabi, kita diajak salawat kepada Nabi yang ini perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, perintah Allah. Kemudian kita diperintahkan atau kita diajak di majelis maulid untuk belajar bersama, dengarkan tausiah dari para kiai, para habaib, para asatid, yang itu belajar hukumnya wajib. Digabung jadi satu, kok tiba-tiba berubah jadi haram, itu kan aneh. Gimana? Nah, makanya sering saya ibaratkan ya, kalau panjenengan saya tanya, kira-kira hukum makan timun itu halal apa haram? Pak, makan timun, tahu makan timun apa? Betul? Tahu nggih? Timun itu halal apa haram? Halal. Kemudian kangkung, semerap kangkung nggih. Halal apa haram? Halal. Bumbu kacang halal apa haram? Halal. Kerupuk halal apa haram?
Niku lek diulek dadi siji dados napa? Rujak. Mangan rujak hukumnya halal napa haram? Enak sing ngomong haram. Awas mangan rujak. Nah, kan aneh toh. Belajar sejarah Nabi diwajibkan hukumnya. Sholawat sama Nabi perintah Allah. Kemudian nama malih kumpul-kumpul berzikir bersama, bersolawat bersama juga perintah Nabi. Ngaji bareng satu kewajiban bagi umatnya Nabi Muhammad. Dikumpulkan jadi satu semua acara itu, lah kok iso jadi haram kan aneh. Gini lah kan? Nah, sehingga hati-hati. Kalau ada orang mengatakan maulid Nabi sesat, justru dia yang sesat para hadirin. Amaliyah kita ahli sunnah wal jamaah tidak ada satupun yang tidak memiliki dalil. Semuanya ada dalilnya. Panjenengan tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Mereka biasanya mencoba untuk mengelabuhi kita dengan bahasa segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka bid'ah sesat. Selalu seperti itu, sehingga nanti mereka akan bawa kita kepada pemikiran, coba sebutkan mana dalam sejarah Nabi Muhammad mahalul qiyam, tidak ada. Mana dalam sejarah Nabi Muhammad baca maulid Himtud Duror? Aneh nih, aneh. Kalau kita berbicara masalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi semuanya dihukumi bid'ah para hadirin, maka naudzubillah Al-Quran itu mushaf, mushaf yang panjenengan baca itu Al-Quran itu dibukukan di zamannya Sayyidina Utsman ibn Affan. Coba, yang mereka orang-orang yang teriak dikit-dikit bid'ah, mereka juga baca Al-Quran dari mushaf yang dibukukan di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Tidak ada itu mushaf Al-Quran di zamannya Nabi. Makanya kalau ada ustadz yang suka membid'ah-bid'ahkan, melihat kalau panjenengan biasanya kebiasaan kita ini kalau habis ngaji Quran, Qurannya ditutup dicium, gitu mana? Mereka akan berkata, tidak pernah dilakukan sama Nabi Muhammad itu bid'ah, haram. Memang benar, tidak pernah dilakukan sama Nabi Muhammad, karena tidak ada mushaf Al-Quran seperti yang kita baca saat ini di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Adanya mulai dari zamannya Sayyidina Utsman ibn Affan. Berarti mereka yang baca-baca Al-Quran, mereka yang dikit-dikit bid'ah itu semuanya ahli bid'ah berarti. Kan aneh para hadirin, sehingga hati-hati. Jangan mudah percaya dengan doktrin-doktrin yang aneh-aneh semacam itu. Yang yakin dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, satu-satunya akidah yang Nabi katakan dalam hadisnya, sataftariqu ummati, umatku akan terpecah belah nanti di akhir zaman menjadi 73 golongan. Yang benar hanya satu, kata Nabi Muhammad, ma alaihi ana wa ashabi, yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Ikut aku ahlus sunnah, sahabat-sahabatku wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah pengikut sunnah Nabi Muhammad, wal jamaah pengikutnya para sahabat. Sehingga akidah kita sudah akidah yang benar, jangan pernah meragukannya para hadirin. Kemudian yang terakhir para hadirin, tanda cinta kaula panjenengan datang Kanjeng Nabi Muhammad adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi. Satu-satunya ibadah yang kalau kaula panjenengan lakukan dengan khusyuk atau tidak, riya, pamer atau tidak, ikhlas atau tidak, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ada orang buduran dikit-dikit upload tasbihnya, hari Kamis dapat sholawat 10.000 di foto, update di status, alhamdulillah, kayaknya alhamdulillah, padahal niatnya pamer. Tapi karena yang dibaca sholawat tetap diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dia baca istighfar, yang dia baca tasbih, yang dia baca tahmid, yang dia baca la ilaha illallah, dia pamerkan, hilang pahalanya para hadirin. Tapi kalau sholawat walaupun dipamerkan tetap akan sampai kepada Allah, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua para hadirin, sholawat satu-satunya amalan yang karena pasti diterimanya sehingga menjadi amalan yang paling ampuh untuk supaya Allah datangkan daripada hajat-hajat kaula panjenengan sedaya. Ada di antara kita
yang mungkin punya masalah yang berkaitan dengan ekonomi rumah tangga, uang tidak cukup, dompet karo kopiane ra enek bedane, enek sing ngoten, enek dompet karo kopiane padha wae, padha kosonge, ra enek isine. Kalau ada yang seperti itu, kuncinya salawat. Nabi yang katakan, disebutkan dalam kitab Qurratul Ainain bidzikri sayyidil gaunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla alayya fi yaumin 500 marrah, man shalla alayya fi kulli yaumin 500 marrah lam yaftakir abada. Siapa orang yang bersalawat kepadaku setiap hari 500 kali, maka dia tidak akan pernah menjadi fakir selamanya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Amalan yang mempercepat kaulo panjenengan agar cepat kaya itu banyak para hadirin. Banyak. Seperti apa contohnya? Salat duha. Nggih. Salat duha yang kaulo panjenengan lakukan dengan istiqomah itu akan mendatangkan bonus, Allah akan lancarkan rizki. Cuman sayang para hadirin, kita ini salat duhanya cuman ngejar kaya. Yang sholat semacam itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya sama teman, nyapa kok jenengan ini semangat lek wayahe duhaan, ben sugih, nah, kan gitu, ben sugih. Padahal kita diajarkan kalau niat dalam sholat, usolli sunnatat duha raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu karena Allah. Jangan sampai karena Allahnya itu hanya terucap melewati lisan, tapi ternyata hatinya bukan karena Allah, karena sugih. Artinya apa? Lek wis sugih lali Tuhane. Sehingga sholat yang semacam itu para hadirin tidak sampai kepada Allah. Kalau sholat duha, usahakan yang lillahi ta'ala. Urusan kaya itu bonus. Justru kalau kita lillahi ta'ala, bonus kayanya ini semakin cepat datangnya. Cuman kadang namanya kita nih manusia kepingin yang instan-instan, kepingin sing cepat, lek pingin sugih, pingin sing cepat. Makanya lek waya itu kune sepi, sing dipadosi sanes Allah, sing dipadosi dukun biasanya. Kenapa? Karena pengennya yang instan. Nah ini ada amalan instan, amalan cepat. Pokok kaulah panjenengan istiqomah para hadirin. Nabi janji siapa orang yang 500 kali membaca salawat kepadaku dalam sehari, dia tidak akan pernah menjadi fakir selamanya. Sekarang jadi pertanyaan, masihkah kita ragu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad? Kira-kira yang hadir di sini siap salawat 500 kali sehari? Salawatnya jangan yang panjang-panjang Bapak Ibu. Ini kadang tanya siap apa tidak, yang jawab separuh. Sing liyane sik mikir 500 apa yo iso aku. Nah, kenapa? Karena jenengan mikirnya salawat yang panjang. Jenengan mikir 500 kali nariyah dolegrek, kira kan? 500 kali nariyah 40 hari saja jadi wali jenengan. Nggih. Hebat nggih. Kiai-kiai kalah nggih. Habib-habib kalah 500 kali nariyah. Jangan bayangkan nariyah para hadirin. Kita bayangkan yang pendek-pendek saja. Karena kita ini ibarat anak sekolah, kita ini masih kelasnya kelas PAUD. Tahu PAUD gitu Bapak Ibu nggih? Nah, PAUD niku ning ngandhape TK nih lho. Coba lari PAUD itu mboten enten sing diajari matematika, diajari nyanyi biasanya gitu kan. Nah, cari yang gampang-gampang. Nah, sekarang kita pun juga seperti itu, karena kita belum pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mulai dari yang paling ringan. Solawatnya solawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad dibaca 500 kali dalam sehari. Panjenengan sakit istiqomah 41 hari saja, Allah akan rubah masalah rizki dalam rumah tangga panjenengan Bapak Ibu. Ini janjinya Nabi Muhammad. Kalau kita lebih banyak lagi, Nabi katakan, hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, kata Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya fi yaumin alfa marrah, siapa orang yang bersalawat kepadaku sehari 1000 kali, maka dia tidak akan pernah mati kecuali Allah akan tunjukkan tempatnya di surga terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak kalau panjenengan dicabut sama Allah kecuali malaikat datang akan berikan kabar, ya Hasan, ini lo surgamu nanti, ini lo istanamu, ini kamarmu, ini daripada kenikmatan surga yang akan Allah berikan kepadamu. Baru setelah itu Allah cabut nyawa kita para hadirin.
dengan bersolawat sehari 1000 kali. Sehari 1000 kali. Oleh karena itu, ayo kita tutup majlis ini dengan kita bikin kesepakatan. Karena saya juga jarang-jarang kesini. Ini kalau diundang ya tidak kesini. Nah, sehingga saya tidak mau pulang dari sini tanpa membuat kesepakatan yang indah dengan para jamaah semuanya. Saya berharap walaupun kita mungkin sepulang dari sini jarang berjumpa lagi, tapi kita punya ikatan. Ikatan apa? Tiap hari selalu ingat dengan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakati para hadirin, kira-kira panjenengan siap di angka berapa untuk tiap hari bersalawat kepada Muhammad? Salawatnya sallallahu ala Muhammad, hanya sallallahu ala Muhammad. Kalau panjenengan tanya, Habib kok tidak ada sayyidinanya? Kan kita ini biasa kalau dikit-dikit salawat pakai sayyidina. Boleh panjenengan tambah sayyidina asal panjenengan yakin sakit istiqomah. Kalau panjenengan belum yakin bisa istiqomah, apalagi masih pemula, sudah kita pakai sallallahu ala Muhammad dulu. Nanti suatu hari kita tambah para hadirin, suatu hari kita tingkatkan daripada bentuk salawat kita agar semakin sempurna dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dari angka yang tertinggi. Tadi Nabi menjamin kalau 1000 kali kita baca, Allah akan kabarkan surga kita nanti di surga sebelum Allah cabut nyawa kita. Kira-kira kalau 1000 kali sehari Bapak Ibu sanggup Ramadan kira-kira? Yang jawab yang depan-depan nih. Nah, saya jawabnya saya ngeluyu nih, masya Allah ngeluyu semangat nih. Masya Allah nih kita yang buduran ya. Angsal tamu dari ngeluyu, semerap ngeluyu ya. Nah, ngeluyu kalau dari sini kemana arahnya? Oh sana. Ke sana, saya bingung arah ya kemarin ini. Ke sana coba. Ini masya Allah, ini jamaah Ngeluyu ini dari kecamatan Ngeluyu, desa Gampeng ini masya Allah. Saya kelilingan di Nganjuk, nanti rutinan akbar ini Senin depan nih biasanya juga datang ke Tulung Agung. Padahal perjalanannya kalau dari Tulung Agung 3 jam lebih. Kalau bubar majelisnya jam 12 sampai rumah mereka hampir subuh. Nah niki para hadirin, niki semangat ya. Ditawari 1000 langsung nyaut siap katanya. Sing buduran kok meneng kabeh. Kalah karo sing wong gunung nggih. Nah, tapi 1000 kebanyakan kita kurangi. 750 tiap hari. Siap Ramadan kira-kira? Siap. Masih ada yang belum jawab yang buduran. Siap. 500 para hadirin. Tiap hari 500. Ini sudah paling mentok. Kenapa? Karena supaya kita dapat jaminan dari Nabi Muhammad tidak akan pernah menjadi fakir selamanya. Insya Allah siap ke 500 ke? Tiap hari baca salawat sallallahu ala Muhammad 500 kali. Coba panjenengan lihat 41 hari kalau panjenengan sakit istiqomah, Allah akan berikan rezeki yang berlimpah kepada panjenengan. Besok cari toko ya. Beli tasbih. Kira-kira beli tasbih. Dibuat apa tasbih ini? Pengingat para hadirin. Jadi ini amalan kita amalkan mulai dari pondok pesantren. Waktu saya masih nyantri, di kamar diwajibkan semua anak santri itu baca salawat yang kalau belum sampai target tak boleh tidur. Sekarang saya praktekkan para hadirin. Saya praktekkan kepada diri saya pribadi dan juga sama istri. Jadi saya kalau pulang dari majelis seperti ini nanti tanya sama istri, sudah nyampe 1000 atau belum? Kalau belum tak boleh tidur, walaupun ngantuk para hadirin. Capek pulang dari majelis ngantuk belum sampai 1000 tidak tidur para hadirin. Kalau sudah sampai 1000 baru kita tidur. Nah ini tujuannya untuk apa? Untungnya kembalinya kepada kita. Nabi Muhammad tidak butuh salawat kita para hadirin. Nabi Muhammad tidak membutuhkan daripada salawat kaulah panjenengan. Seandainya satu Nganjuk tidak ada yang mau salawat Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang butuh salawat kita. Nah, supaya kita dapat jaminan dari Nabi Muhammad sehari 500 kali. Nah, insya Allah semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang ahli salawat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum kami tutup dengan doa para hadirin, kami ingin mengundang panjenengan sedaya, terutama jamaah buduran. Insya Allah kami di Tulung Agung di Majelis Asyifa dalam waktu dekat ini, yaitu bulan depan, akan mengadakan acara haul guru kami, pendiri Pondok Pesantren Darul Ghawad Dakwah Bangil Pasuruan, Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, sekaligus milad Majelis Asyifa Tulung Agung, milad Majelis Asyifa Tulung Agung yang insya Allah akan diadakan di tanggal 16 November
hari Kamis malam Jumat. Aslinya jadwalnya hari Ahad pagi, cuman kemarin beliau Al-Habib Segaf Ibn Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau ada uzur di hari Ahad, beliau majukan di hari Kamis. Beliau Habib Segaf ini putra daripada sahibul haul yang kita hauli, Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau guru kami Al-Habib Segaf yang mendapatkan bisyarah mimpi salawat, dapat ijazah salawat al-busra dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin panjenengan sudah tidak asing lagi sering mendengar salawat busra, gitu kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Ini salat al-busra didapatkan oleh beliau dari Rasulullah dalam mimpinya, para hadirin, yang jika kalau panjenengan membacanya setiap habis subuh 41 kali istiqomah, maka insyaallah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salawat mujarabnya luar biasa. Ada orang lumpuh Bapak Ibu 11 tahun tidak bisa jalan, ngamalkan salawat busra ini tiap hari diperbanyak, dia bisa kembali pulih seperti semula. 11 tahun tidak bisa jalan di atas ranjang. Ada orang yang bertahun-tahun punya tanggungan hutang tidak lunas-lunas, dengan berkah salawat al-busra diberikan oleh Allah kemudahan, para hadirin. Sehingga ini pun juga kami rasakan, para hadirin. Kalau saya punya hajat, selalu saya dawamkan membaca salat al-busra. Dalam waktu yang singkat Allah kabulkan semua hajat saya. Ini salawat ini akan salawat ini didapatkan oleh guru kami Al-Habib Segaf yang insya Allah akan hadir di tanggal 16 November hari Kamis malam Jumat. Monggo sarang-sarang kita ngambil berkah daripada beliau dan menyambungkan sanad keilmuan dengan beliau. Semoga kita diakui sebagai muridnya, sehingga nanti bisa sama-sama beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami harap panjenengan sedaya kang hadir sakit hadir mereka sedaya insyaallah nggih. Semoga Allah paring sehat, lancar rezeki saged rombongan dari Buduran ke Tulungagung bertempat di markas besar Majelis Asy-Syifa di Dusun Belimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, perbatasan dengan Ngadi, Makam Aulia Tambak. Itu tidak jauh dari Makam Aulia Tambak, para hadirin. Kemudian Majelis Asy-Syifa, mungkin ada yang belum pernah dengar Majelis Asy-Syifa. Ini kami dirikan di tahun 2012, tepatnya di Jawa Barat. Kemudian tahun 2020 saya dirikan di Tulungagung. Sekarang alhamdulillah bisa menyebar ke ke Blitar, kemudian ke Kediri, dan banyak rutinan-rutinan kami juga di Nganjuk ini, para hadirin. Yang kami berharap dengan kami kasih nama Asy-Syifa, semoga yang datang di majelis kami diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembuh zahir dan batin. Penyakit zahir niku Bapak Ibu penyakit yang terdeteksi dengan medis. Kalau penyakit batin tidak diketahui sama medis, tidak ketahuan sama dokter, tidak ketahuan. Seperti apa sihir? Sihir itu kan tidak ketahuan sama dokter. Jangan kok disihir, kok periksanya ke dokter tidak akan nyambung dokternya. Maka kita juga berharap dengan datang ke Majelis Asy-Syifa yang kena sihir disembuhkan semuanya. Termasuk penyakit batin itu dompet kosong. Dompet kosong marai mumet, kenapa kan? Panggil. Jenengan lek dompet kosong mumet boten? Mumet boten? Tapi lek jenengan dompet kosong kok mumet, jenengan nombani bodrek mempan boten kira-kira? Tidak mempan, tidak mempan. Mempannya apa? Mempannya kalau sudah ada yang merah-merah berjajar, gitu kan? Kita pun juga berharap yang hadir di Majelis Asy-Syifa tidak pulang kecuali rezekinya dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para hadirin, Majelis Asy-Syifa ini tidak hanya terjun ke dunia dakwah saja, kami juga kepingin selalu memberikan kemudahan bagi umat Nabi Muhammad. Kami ingin selalu membahagiakan umat Nabi Muhammad, termasuk banyak program-program sosial di Majelis Asy-Syifa. Ada berbagi makanan, ada sedekah dan lain-lainnya. Termasuk program yang akan kami buat dalam waktu singkat ini, para hadirin, yaitu yang sudah berjalan 2 kali, yaitu umroh.
kami di Asifak membuat program umroh yang kami tidak ambil keuntungan. Saya tidak ambil keuntungan sama sekali. Teman-teman di Majelis Asifak yang membantu semua melayani panjenengan untuk berangkat umroh juga tidak ada yang digaji, semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa saya bikin program semacam ini? Karena banyak jamaah-jamaah itu yang mengadu, jamaah-jamaah itu yang curhat. Dia bilang, Habib saya rindu Mekah Madinah, tapi apa daya biaya umroh sekarang mahal, haji ngantrinya lama. Nah, sehingga para hadirin, kemampuan kami hanya bisa mencegah diri ini untuk mengambil keuntungan. Kalau kepinginnya saya semua jamaah buduran ini saya berangkatkan umroh semuanya, tapi apa daya belum mampu para hadirin. Mampunya hanya mengurangi biaya. Yang biasanya orang yang punya travel itu ngambil untung, nah ini kita tidak ngambil untung karena saya juga tidak punya travel. Jadi kita kerjasama dengan travel-travel yang pernah kami pakai untuk membuat program dengan biaya yang lebih murah daripada travel pada umumnya. Kemarin tahun 2020 pertama kali kita buat umroh 13 hari dengan biaya 23.400. Kemudian Maret kemarin ini tahun 2023, dan juga termasuk banyak ini jamaah Nganjuk yang ikut. Kita berangkat kemarin Maret kemarin ini 3 bis para hadirin ya. Kita kemarin berangkat 3 bis dengan biaya umroh 13 hari dengan ziarah Taif, hotelnya dekat dengan masjid dengan biaya 27.300. Itu kita ketemu dengan jamaah-jamaah umroh yang ada di Mekah Madinah, mereka rata-rata di angka 33.400, ada yang 33,5. Kita 27.300 sudah bisa umroh 13 hari. Nah ini para hadirin kita buat lagi insya Allah Januari dengan program 16 hari. Kenapa kok 16 hari? Karena ingin menjalankan program Arba'in, program sholat 40 kali berjamaah di masjidnya Nabi Muhammad SAW, yang Nabi menjamin siapa yang melakukannya maka Allah akan angkat kemunafikan dari hatinya dan Allah akan bebaskan dia dari siksa neraka. Nah, sehingga kita buat program 16 hari bagi jamaah yang ingin ikut umroh bersama kami dengan program non-profit Majelis Asifak ini saged mendaftar ke Pak Haji Mursodo. 16 hari ziarah plus ziarah Taif, hotel dekat dari masjid, makan 3 kali beserta perlengkapan dan kendaraan dari Tulung Agung ke Juanda, Juanda Tulung Agung, tiket pesawat semuanya sudah masuk 32 juta. 32 juta umroh 16 hari. Sakit panjenengan bandingkan, dan kalau mau membandingkan harus yang sesuai dengan paketan kita. Nah, kemarin ada yang travel nawari kita Bapak Ibu 28 juta 16 hari. Ternyata hotelnya berkilo-kilometer dari masjid. Nah, harus naik bis dulu kalau mau ke masjid, akhirnya repot susah, ujung-ujungnya biayanya ya sama saja nanti. Karena kita harus bayar ongkos kendaraan di sana, dan itu pun belum ziarah Taif. Ini hotelnya dekat, sudah ziarah Taif. Taif itu kota yang pernah didoakan sama Nabi Muhammad ya. Kota yang pernah didoakan sama Nabi Muhammad. Kemudian kita dapat program 16 hari umrah bersama kami, dan itu sudah masuk semuanya. Yang tidak masuk hanya paspor ya. Paspor panjenengan kedah damel piyambak, kalau tidak bisa nanti dibantu sama teman-teman di Asifak tanpa tambahan biaya. Semuanya tidak ada yang mengambil keuntungan, semuanya murni ikhlas lillahi ta'ala membantu. Program ini terbatas para hadirin ya. Nah ini saya rasa kemarin teman-teman sudah bilang katanya sudah mulai banyak yang mendaftar. Saya tidak tahu jumlahnya berapa para hadirin. Yang ingin ikut daftar sakit langsung menghubungi Pak Haji Mursodo. Nah, beliau Ketua Umum Majelis Asifak, dan alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita di malam hari ini. Nah, kalau ingin daftar umrah bersama kami, sakit langsung menghubungi Pak Haji Mursodo di nomor telepon 081 331 194 73 kali. Dan semoga semua jamaah buduran dan yang hadir di malam hari ini Allah takdirkan semuanya bisa umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup tausiah ini dengan kita berdoa bersama-sama para hadirin dengan doa singkat yang semoga apa yang kita panjatkan di malam hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana wa hassin munqalabana wa afina wa afu anna wa ighfir lana warhamna wa ala ta'atika a'inna wa amba bika fala tadrudna wa akhtim bis salihati a'malana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah
Engkau yang menyaksikan kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Rabb. Dalam keadaan kami semuanya berlumuran dosa, mata kami sering memandang yang haram, telinga kami sering mendengarkan hal-hal yang haram, tangan kami sering kami gunakan untuk menzalimi saudara-saudari kami ya Allah. Tangan kami ini sering kami gunakan untuk menyakiti pasangan kami ya Allah. Bahkan kami sering gunakan semua anggota tubuh kami untuk bermaksiat kepadamu. Maka dengan berkah majlis maulid di malam hari ini ya Allah, ampuni kami ya Rabb, maafkan kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Jadikan taubat kami taubatan nasuha, jadikan taubat kami di malam hari ini ya Rabb taubatan nasuha. Kami sudah lelah ya Allah bermaksiat kepadamu. Betapa seringnya waktu kami habis hanya untuk lalai darimu. Betapa seringnya waktu kami habis hanya untuk bermaksiat kepadamu. Dan terkadang kami beristighfar, tapi keesokan hari kami maksiat lagi ya Allah. Istighfar lagi, maksiat lagi, dan terus seperti itu ya Rabb. Maka ya Allah, di malam hari ini jadikan taubat kami taubat yang sungguhnya ya Allah. Taubat yang kami tidak akan pernah mengulangi lagi dosa-dosa kami ya Rabb. Dan ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa kakek nenek kami, dosa guru-guru kami, istri dan anak-anak kami, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, jaga mereka ya Allah. Bahagiakan mereka di sisa umur mereka ya Rabb. Terutama mereka yang jauh dari kami ya Allah. Terkadang mereka tidak pernah memberikan kabar tentang sakitnya kepada kami, karena mereka tidak mau putra-putrinya khawatir ya Rabb. Maka ya Allah, jika Engkau dapati di malam hari ini orang tua kami sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Jika orang tua kami di malam hari ini sedang susah, angkat kesusahan mereka ya Allah. Jika di malam hari ini orang tua kami punya hajat, kabulkan hajat mereka ya Allah. Dan jangan Kau jadikan mereka lelah di akhir hayatnya ya Allah. Jangan jadikan mereka susah ya Rabb. Jangan jadikan mereka bersedih ya Rabb. Mereka cukup sudah lelah merawat kami dari kecil. Mereka dahulu yang menyuapi kami di saat tangan kami tidak mampu makan dengan sendirinya ya Allah. Mereka yang bersihkan kotoran kami di saat kami tidak bisa membersihkan kotoran kami sendiri ya Rabb. Mereka sudah cukup lelah merawat kami ya Allah. Mereka yang banting tulang tiap hari demi menafkahi kami ya Allah. Mereka yang bahkan rela mengorbankan jiwanya untuk kami agar kami tetap hidup dalam keadaan sehat ya Allah. Maka ya Rabb, jadikan orang tua kami di akhir hayat mereka, di sisa umur hidup mereka ya Rabb, orang-orang yang Kau bahagiakan ya Allah. Dan ya Allah, orang tua kami yang telah wafat, yang telah mendahului kami mohon ya Allah, lapangkan kubur mereka. Jangan Kau siksa mereka dalam kuburnya ya Allah. Jika memang di masa hidupnya orang tua kami pernah meninggalkan salat, pernah bermaksiat kepadamu, meninggalkan perintah-perintahmu, maka jadikan doa kami di majlis yang mulia ini ya Allah sebagai penghapus dosa-dosa mereka ya Rabb, sehingga mereka Kau tidak akan pernah siksa mereka dalam kuburnya ya Allah. Dan ya Allah, kami sadar kami semuanya yang hadir pernah durhaka kepada orang tua kami. Kami pernah berkata kasar kepada orang tua kami. Kami pernah membentak orang tua kami. Bahkan ada di antara kami ya Allah yang selama hidupnya tidak pernah peduli dengan orang tua kami. Maka ya Allah, maafkan kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Berikan hidayah kepada kami ya Allah. Dan jadikan kami anak-anak selalu berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan ya Allah, jadikan kami anak-anak yang selalu bisa membanggakan hati orang tua kami. Kami semua yang hadir di sini ya Allah, kami ingin menghajikan orang tua kami. Kami ingin mengumrahkan mereka. Kami ingin memudahkan mereka bisa ziarah Nabi Muhammad. Maka ya Rabb, berikan kemudahan kepada kami agar kami bisa menjadikan orang tua kami tersenyum dengan tingkah laku kami ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini berikan keberkahan kepada kami ya Allah. Dengan berkah maulid ini ya Rabb, berkahi sisa umur kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi istri kami, berkahi anak-anak kami, berkahi usaha kami. Dan jangan Kau berikan kepada kami sesuatu kecuali Kau berikan keberkahan ya Allah kepada kami. Dan kami mohon di majlis yang mulia ini ya Rabb, berikan kepada kami kemudahan untuk membasahi hati dan lisan kami dengan salawat kepada kasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, Kau takdirkan kami hidup jauh dari Sayyidina Muhammad.
Kau takdirkan kami hidup 1400 tahun setelah masa hidupnya Sayyidina Muhammad. Kami tidak pernah melihat Sayyidina Muhammad ya Allah, tapi kau saksikan kami di malam hari ini. Kami hadir di majlis maulidnya Sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan ya Allah, kecuali karena kami rindu kepada Sayyidina Muhammad. Kami ingin memandang wajah indah beliau ya Allah, kami ingin mencium tangan beliau ya Allah. Maka sepulang kami dari majlis yang mulia ini ya Rabb, takdirkan kami bisa bermimpi bertemu dengan Sayyidina Muhammad. Kami ingin meminta nasihat langsung dari beliau ya Allah. Kami rindu ya Rabb dengan Sayyidina Muhammad, seorang manusia yang dikatakan wajahnya wajah yang tertampan ya Allah. Kami ingin melihat wajah indah beliau ya Rabb. Maka pertemukan kami dengan Sayyidina Muhammad. Pertemukan kami dengan Sayyidina Muhammad. Rindu yang besar membara dalam hati kami ya Allah. Tapi karena banyaknya kemaksiatan kami yang menjadi hijab untuk kami bisa bertemu dengan Sayyidina Muhammad, maka ya Rabb ampuni dosa kami, bersihkan segala penyakit hati kami, sehingga tidak keluar bulan Rabiul Awal kecuali Engkau takdirkan kami bisa bermimpi bertemu dengan Sayyidina Muhammad ya Rabb. Dan ya Allah, Kau lihat kami semua yang berkumpul di tempat yang mulia ini ya Rabb. Kami umatnya Nabi Muhammad yang datang ke majlis maulid ini ya Rabb, dalam keadaan kami punya hajat yang begitu banyak ya Rabb. Hanya Engkau yang tahu hajat-hajat kami. Maka mohon ya Allah, kabulkan hajat kami, kabulkan hajat kami ya Allah. Yang sakit di antara kami sembuhkan, yang sempit rezekinya lapangkan. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang banyak, halal barakah, dan jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal. Dan ya Allah, kami semuanya yang hadir di majlis yang mulia ini, kami rindu Ka'bahmu ya Allah. Kami ingin mencium Hajar Aswadmu ya Allah. Kami ingin berdoa di multazammu ya Allah, melihat saudara-saudari kami yang Kau permudah mereka bisa sampai ke Masjidil Haram. Hati ini ya Allah rindu, ingin meniru seperti mereka, ingin menangis depan Ka'bah. Maka ya Rabb takdirkan kami bisa berziarah Makkah dan Madinah, berziarah ke makam kasihmu Nabi Muhammad. Dan ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Dan kelak di saat Kau hendak cabut nyawa kami ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami ingin mati di saat kami sujud dengan khusyuk ya Allah. Kami ingin mati di saat kami sedang bersalawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jangan pernah cabut nyawa kami di saat kami sedang bermaksiat kepadamu ya Rabb. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bukan kalau nasihat-nasihat dari beliau semoga bermanfaat untuk سبيل الدموع سبيل مريح تنهد